Selamat datang dan berjumpa kembali Akang Teteh bersama saya Kang Asep. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Matahari tenggelam di ujung samudera, langit jingga memancarkan pesona. Setiap kesalahan adalah cermin jiwa, belajarlah darinya untuk bijaksana. Seperti biasa, kali ini Kang Asep akan menceritakan sebuah film yang berjudul Take Cover yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan seorang penembak jitu profesional yang berniat pensiun setelah satu tugas terakhir. Bersama rekannya Ken, mereka ditempatkan di penthouse mewah dengan dinding kaca. Namun, mereka segera diserang oleh penembak jitu saingan yang menembaki mereka dari gedung seberang. Terjebak tanpa perlindungan memadai, Sam harus menggunakan keahliannya untuk bertahan hidup dan melawan balik. Penasaran dengan alur cerita selanjutnya? Siapkan cemilan dan minuman, cari tempat posisi nungenah. Mari kita mulai. Okay, let's go. Kisah ini berfokus pada seorang pria bernama Sam, seorang sniper handal yang bekerja untuk sebuah organisasi rahasia yang menyediakan jasa eksekusi. Sam tidak bekerja sendiri, ia selalu ditemani sahabatnya Ken yang bertugas sebagai spotter atau penanda. Saat ini, mereka sedang mendapat tugas untuk mengeksekusi seorang pejabat yang korup. Organisasi mereka hanya membayar untuk melaksanakan eksekusi, tanpa memberikan penjelasan tentang alasan di balik misi tersebut. Apakah target mereka orang baik atau orang jahat? Itu bukan urusan mereka. Namun, hal ini mulai menjadi dilema bagi Sam yang semakin lama merasa bersalah dan dihantui rasa tidak enak hati. Meski begitu, karena masih membutuhkan uang, ia dan Ken tetap menjalankan tugas tersebut. Tak lama, target mereka yaitu sang pejabat muncul disusul oleh seorang wanita yang menghampirinya. Saat Sam mulai membidik, wanita itu tak sengaja melihat kilauan cahaya dari teleskop senapan Sam, sehingga menyadari keberadaan mereka. Sam sempat salah sasaran, tetapi akhirnya berhasil menembak sang pejabat. Shot, Sam. See that? She looked right at me. Fine. Di tengah rasa bersalahnya, Sam dan Ken harus mencari cara untuk segera melarikan diri dari kepungan anak buah si pejabat yang sudah mengetahui posisi mereka. Dalam perjalanan pulang, Sam menyampaikan keraguannya kepada Ken. Ia membahas tentang wanita yang tadi terlihat melindungi sang pejabat dan menganggap misi barusan adalah sebuah kesalahan. Bahkan sempat terlintas di pikirannya bahwa mungkin target mereka sebenarnya adalah pejabat yang baik. Di tengah perbincangan itu, atasan mereka Tamara tiba-tiba menghubungi. Tamara membahas tentang wanita yang sempat ditembak oleh Sam tadi. Ia hanya berpesan agar Sam tidak merasa bersalah karena itu adalah resiko pekerjaan. Tamara menegaskan bahwa baik atau buruk, Sam harus siap dengan konsekuensi dari pekerjaan yang sejak awal telah ia sepakati. Okay, I understand. I'm here, but You think so? all my life. Setelah perbincangan itu, Sam memutuskan untuk mengambil cuti sejenak. Ia ingin menenangkan diri dan memikirkan apa akan melanjutkan karirnya atau tidak. Sesampainya di daratan, Sam dan Ken berbincang singkat sebelum berpisah. We'll get high, get laid. Go. Yeah, what's wrong with that? Nothing. If you're still in. Asshole refusing to grow up, is that it? Would have thought that was obvious, right? At all of you. Singkat cerita, Sam akhirnya tiba di lokasi misi barunya. Di sana, Ken sudah menunggunya dalam perjalanan menuju hotel tempat mereka menginap. Sam menceritakan bahwa ia akan mengundurkan diri setelah misi ini selesai. Dengan kata lain, ini adalah misi terakhirnya. No. Yes, brother. Spoke to Tan this morning. This is it. After this, I'm done. Ken. I'm serious. Pernyataan itu membuat Ken terkejut karena secara tidak langsung ia akan kehilangan pekerjaan sebagai seorang spotter yang perannya hanya membantu sniper. Setibanya di hotel yang sudah dipesankan oleh Tamara, mereka disambut oleh seorang pelayan pria yang mengantar mereka ke kamar.
Alangkah terkejutnya Sam dan Ken saat mengetahui bahwa kamar mereka adalah kamar VVIP dengan fasilitas super mewah, termasuk spray dari sutra asli. Semua terasa sangat berkelas. You sure this is our room? Yeah? What the hell? You sure, right? Pelayan itu kemudian memberikan surat dari Tamara yang menjelaskan bahwa semua fasilitas mewah ini adalah bentuk penghargaan atas kinerja dan dedikasi mereka selama ini. Sebagai seorang sniper yang terbiasa bekerja dengan penuh kewaspadaan, pelayan itu sempat menolak, mengatakan bahwa mereka akan melewatkan indahnya pemandangan. Namun, Sam yang selalu waspada tetap bersikeras agar tirai ditutup. We'll figure out the rest, thanks. And if you need anything. Setelah pelayan pergi, Ken kembali membahas keputusan Sam untuk mengundurkan diri. Ia menganggap keputusan itu egois karena tidak memikirkan nasibnya. Ken merasa akan menjadi pengangguran setelah misi ini selesai. Sam mencoba menenangkan Ken, meyakinkan bahwa Tamara mungkin masih membutuhkan jasanya. Karena meskipun Ken hanya seorang spotter, ia tetap memiliki kemampuan menembak yang langka. Namun, Ken tetap merasa kecewa berat. Fucking life, and now I want to see what it's like without it, you know? So I'm sorry, bro. Well, you feel like that, but I'm done, okay? That's it. Saat perbincangan mereka berlangsung, pintu kamar berbunyi. Dua wanita muncul memperkenalkan diri sebagai terapis yang dikirim oleh Tamara sebagai hadiah. Ken yang langsung antusias mempersilahkan mereka masuk untuk melakukan pijatan santai. Ketika Ken asik dipijat, saya memilih untuk duduk diam di sudut ruangan. Salah satu terapis yang bernama Mona merasa tidak enak melihat Sam hanya diam. Ia berinisiatif untuk menghibur Sam dengan menawarkan membaca garis tangan. Mona mengaku berasal dari keluarga keturunan Gypsy dan sudah terbiasa dengan ramal-meramal. What is this? Adjusting your chakra. Oh, adjusting my chakra. What else can the lovely Mona do, huh? Saat mereka sedang berbincang, pelayan pria tadi kembali datang bersama seorang pelayan wanita, membawa makanan yang dipesan pihak hotel. Pelayan itu kembali mengusulkan agar tirai jendela dibuka, tetapi Sam tetap bersikeras untuk menutupnya kembali. Tiba-tiba, beberapa tembakan terdengar dari gedung seberang saat Sam hendak menutup tirai. The view is part of the menu. I don't care about the view. Close the... Grump, I love this. Look, you can see for miles here. Go, move! Yeah! Pelayan wanita mendadak menyerangnya. Dalam kekacauan itu, pelayan wanita tidak sengaja tertembak. What's the fucking sniper that's trying to fucking kill you? Sam yang harus sigap kini berhadapan dengan pelayan pria yang ternyata bagian dari komplotan yang sama. Dengan kemampuan terbaiknya, Sam berhasil melumpuhkan pelayan pria. Namun, bahaya belum selesai. Sniper di gedung seberang masih mengintai mereka. Untuk mengaburkan pandangan sniper, Sam dan Ken mencoba mematikan lampu kamar. Namun, itu bukan solusi permanen. Satu-satunya cara untuk selamat adalah melarikan diri dari hotel atau meminta bantuan Tamara dengan mengirimkan kode darurat. The lights! Yeah, good call, bro. Ken berhasil meraih ponsel milik salah satu terapis dan langsung menelpon Tamara. Ketika menyebutkan nama hotel tempat mereka menginap, Tamara terkejut. Ia mengaku tidak pernah memesan hotel itu untuk mereka. Ini berarti ada pengkhianatan dalam kelompok mereka. Tamara juga menjelaskan bahwa ia tidak dapat segera mengirim bantuan karena semua agen sedang sibuk dengan misi masing-masing. Ia meminta Sam dan Ken untuk bertahan sebisa mungkin sampai ia menemukan solusi. We're under fire. Okay, just keep talking. Get us the fuck out of here. I don't know, but the shooter's in a tower to my southwest. Sam dan Ken pun bersiap untuk bertahan. Mereka juga harus melindungi kedua terapis yang tidak tahu apa-apa. Saat Mona bertanya tentang siapa mereka sebenarnya dan apa yang sedang terjadi, tiba-tiba pelayan pria yang seharusnya sudah dilumpuhkan ternyata masih hidup. Ia menyerang Sam lagi. Sam, look out!
Ken yang melihat sahabatnya kesulitan langsung datang membantu dan berhasil menjatuhkan pelayan pria dari atas gedung. Namun saat Ken sedang mencari tempat berlindung, ia terkena tembakan dan langsung jatuh tak sadarkan diri. Ken? Fuck! Shit! Ken! Fuck! Di tengah situasi genting, Sam menerima telepon dari Tamara yang memberitahu bahwa tim bantuan telah tiba dan siap menembak sniper di gedung seberang. Sam diminta untuk memastikan menggunakan cermin apakah sniper tersebut sudah dilumpuhkan. Setelah melihat bahwa sniper sudah tidak lagi menembak, Tamara mengonfirmasi bahwa situasi sudah aman. It's safe? We're good. I'll send. So just stay calm, stay on the line, and you can stop. No. No, Sam. Not yet. Meski demikian, Sam masih merasa ragu. Ia melemparkan bantal untuk memastikan tidak ada lagi tembakan. Told you. So go. Do it. Get out. Ketika situasi tampak benar-benar aman, Tamara meminta Sam untuk keluar dari tempat persembunyian di balik pilar. Namun, saat itu Sam tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Bagaimana Tamara tahu bahwa ia bersembunyi di balik pilar? Hey, Tam, you got eyes? And how did you know I was behind the pillar? Fuck! Ketika Sam sedikit menoleh keluar dari pilar, kebenaran akhirnya terungkap. Dalang di balik semua kekacauan ini tidak lain adalah Tamara sendiri. Tidak ada tim bantuan, tidak ada kejujuran. Yang ada hanyalah kebohongan dan satu sniper yang memang Tamara tugaskan untuk mengeksekusi Sam dan Ken. Tamara mengungkapkan alasannya, pengunduran diri Sam membuatnya merasa Sam adalah ancaman besar. Dengan kemampuan menembak yang dimiliki Sam, ia khawatir Sam akan direkrut oleh organisasi lain atau menjadi bagian dari kelompok saingan. I like you, Sam, but I don't see things to solve problems, and the problem is we have a man like you. It's fine, but what we can't have is you working for one of our competitors. So the solution is, we take you off the board. Hal yang paling membuat Sam marah adalah pengakuan Tamara tentang beberapa misi terakhir yang telah ia lakukan. Termasuk salah satu misi di Dubai yang ternyata memiliki motif tersembunyi yang selama ini dirahasiakan darinya. Target yang dieksekusi Sam sebelumnya ternyata adalah orang dari organisasinya sendiri. Sama seperti Sam yang berniat mengundurkan diri. Target tersebut juga telah mengajukan pengunduran diri. Tamara dengan liciknya menugaskan Sam untuk membunuh sniper itu tanpa memberitahunya kebenaran. Kini, situasi yang sama terjadi pada Sam, di mana ia diburu oleh sniper penggantinya. Setelah menyadari pengkhianatan Tamara, salah satu terapis teman Mona mulai panik. Dengan gegabah ia keluar dari tempat persembunyian dan langsung menjadi sasaran sniper. Lily, don't lay down! Get down! No, get down! Kini yang tersisa hanyalah Sam, Mona, dan Ken yang masih tak sadarkan diri dengan kondisi kritis. Sementara itu, sniper dan spotter utusan Tamara terus mengawasi mereka dari kejauhan. Saat memutar otak mencari jalan keluar, Sam teringat akan kelicikan Tamara. Ia sadar kemungkinan besar Tamara tidak hanya mengirim sniper, tetapi juga tim taktis yang akan menyerbu kamar mereka. Dengan cepat, Sam meraih koper senapannya, merakitnya di balik meja, dan langsung menargetkan sniper di gedung seberang. Dalam satu tembakan, sniper itu berhasil ia lumpuhkan. Meski dihujani peluru, Sam tetap sigap. Ia melempar botol berisi cairan mudah terbakar untuk menciptakan kekacauan dan melawan mereka. Di tengah pertempuran, salah satu anggota tim taktis menyandra Mona. Namun bagi Sam yang merupakan sniper tercepat dan terakurat, situasi itu dapat diatasi dengan mudah. Dalam waktu singkat, ia berhasil menyelamatkan Mona. Just take it easy. Okay? Don't listen. Hey? Setelah ketegangan mereda, Mona berbicara dengan Sam. Ia merasa ragu akan selamat dari situasi ini. Dengan berat hati, Mona meminta Sam untuk menjaga putrinya jika ia mati. Karena tidak ada orang lain yang bisa diandalkannya. Sebelum mereka sempat merencanakan langkah berikutnya, gelombang kedua pasukan datang. Sam kembali bertarung dengan brutal.
Saat salah satu anggota pasukan mencoba membunuh Sam, Mona dengan berani mengambil senjata dan berhasil menyelamatkannya. Namun, aksi heroiknya harus dibayar mahal. Mona tewas tertembak oleh spotter yang kini mengambil alih tugas sniper. Remind me, Luna. Di saat yang sama, Ken siuman dari pingsannya, namun ia sadar kondisinya sudah terlalu lemah untuk bertahan. Dengan pasrah, ia merencanakan untuk berkorban demi menyelamatkan Sam. Ken menyuruh Sam membuat parasut dari spray sutra asli di kamar mereka agar bisa melompat keluar gedung. Sebelum Sam sempat melaksanakan rencana itu, sebuah drone bersenjata muncul dan mulai menyerang. Sam berhasil menghancurkan drone tersebut, tetapi menemukan Ken sudah tewas lebih dulu sebelum sempat melaksanakan pengorbanannya. The lobby, the stairs, all. We're gonna fortify our position. Dengan berat hati, Sam akhirnya melompat keluar gedung menggunakan parasut darurat yang ia buat. Beberapa waktu berlalu setelah kejadian itu, di sebuah bandara, Tamara terlihat bersama dua pengawalnya. Ia tampak santai, merasa aman dan tidak tersentuh. Namun, sebuah telepon dari Sam mengubah segalanya. Sam menyampaikan kata-kata perpisahan terakhirnya, mengingatkan Tamara bahwa kegagalannya membunuh Sam adalah kesalahan besar. Ternyata Sam telah menyamar sebagai petugas kebersihan di bandara, dibantu oleh Putri Mona. Dalam hitungan detik, Sam berhasil mengeksekusi Tamara dan kedua pengawalnya di toilet bandara. Dan film pun tamat. Oke lah Kang Teteh, mungkin ini aja yang bisa Kang Asep bahas. Jika ada kekurangan dalam cerita, saya mohon maaf. Dan jika ingin menambahkan kritik dan saran atau ingin kirim-kirim salam untuk gebetan dan yang Kang Teteh sayangi, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga Kang Teteh dimudahkan segala rezekinya dan sampai jumpa di next video.